Ustaz mau tanya, menggosok gigi setelah dawa, setelah masuk waktu duhur bagi orang berpuasa, hukumnya kan makruh. Di mana kaitannya dengan masalah makruh wudu yang ada di sini? Kaitannya begini. Menggosok gigi ini sunat wudu. Sunatnya sebelum wudu. Jadi bagi kita yang berpuasa setelah masuk waktu duhur atau setelah tergelincir matahari, makruh hukumnya menyikat gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa ghairuha min ziyadati kal istiyaqi lil saimi ba'da zawali wal wudu'i lil junubi fi ma'in rakidin walau kathiran bila udrin kal ghusli la ghasli ra'si fala yukrahu li'annahu al-aslu id tahasulu bihi an-nadabatu bi khilafi ghaslil khafi yukrahu li'annahu yu'ayyabuhu bila faidatin wa syartuhu kaunul ma'i mutlaqan indal mutawadhi fala yasihul wudu'u bi musta'malin wal islamu fala yasihu min kafirin li'annahu ibadatun wa laysa huwa min ahliha wal tamyizu fala yasihu wudu'u ghairil mumayyiz ka tuflin wa majnunin lidzalika. Dan bermula makruh wudu itu selain tiap-tiap di belakang. Bermula dianya kata wa ghairuha, itu daripada tambahanku. Yang mana contohnya seperti bersiwak, bersuci atau sikat gigi bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari. Dan contoh selanjutnya wudu bagi orang yang berjunub di dalam air yang tenang, walau ada ianya air yang tenang itu banyak dengan tiada uzur. Sama seperti mandi wajib. Tidak membasuh kepala, maka tidak dimakruhkan ianya membasuh kepala, karena dianya membasuh kepala itu asal, karena hasil dengannya membasuh kepala oleh nadafah, bersih air. Dengan sebalik membasuh sepatu, dimakruhkan ianya membasuh sepatu, karena bahawa dianya membasuh itu merusakkan ianya membasuh akan dianya sepatu dengan tiada faedah. Dan bermula syara wudu itu keadaan air itu mutlak di sisi si mutawadhi, orang yang berwudu. Maka tidak salah wudu dengan air yang mustakmal, air yang sudah dipakai pada anggota yang wajib. Dan itu Islam, maka tidak sah ianya wudu daripada orang kafir, karena bahwa sesungguh ianya orang kafir itu, karena bahwa dianya wudu itu ibadat, dan tidak ada ianya orang kafir itu daripada ahlinya ibadat. Dan itu mumayyiz, maka tidak sahlah wudu selain yang mumayyiz seperti kanak-kanak dan orang gila.
Lidzalika karena demikian, yaitu bandingan ilat yang di belakang. Lanjutan dari masalah yang di belakang. Wa ghairuha ini diataf pada matan al-israfu. Jadi makruh wudu itu selain tiap-tiap. Tiap-tiapnya yang mana? Itu yang bukan yang di belakang. Tiap-tiap yang selain yang di belakang. Kalau di belakang makruh wudu menghambur-hamburkan air, melebihi 3 basuhan, mengurangi 3 basuhan wudu. Ini kan makruh. Dan termasuk makruh wudu di belakang yaitu menyimpan basuhan di atas 2 kali. Nah, ini juga makruh. Wa ghairuha selain di belakang. Wa ghairuha, kata wa ghairuha ini tambahan Zakaria Ansari. Pahamnya atau mengertinya di dalam kitab Abi Zar'ah tidak ada kata-kata wa ghairuha. Berarti ini tambahan Zakaria Ansari. Contoh wa ghairuha seperti bersiwak bagi yang berpuasa setelah tawaf. Menggosok gigi orang yang sedang puasa setelah tawaf hukumnya makruh. Yang menjadi pertanyaan kita, di mana hubungan makruh menggosok gigi setelah tawaf dengan wudu? Hubungannya, kaitannya yaitu menggosok gigi atau bersiwak ini kan sunat wudu. Dilakukannya sebelum wudu. Iya kan? Berarti kalau orang lagi berpuasa setelah tawaf, kalau ingin berwudu jangan sikat gigi lagi. Karena hukum sikat gigi setelah tawaf bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh. Jelas. Ya. Jadi bau mulut kita lagi puasa ini di akhirat nanti Allah tukarkan dengan bau yang harum atau bau wangi-wangian. Jadi faedah ini jangan kita hilangkan. Jangan kita hilangkan. Makanya jangan sikat gigi setelah matahari tergelincir. Zawal ini yaitu masuknya waktu zuhur, awal waktu zuhur. Jadi kalau sudah masuk waktu zuhur, kalau kita ingin berwudu jangan sikat gigi lagi karena hukumnya makruh. Jelas. Contoh selanjutnya yaitu berwudu orang berjunub di dalam air yang tenang. Walaupun air yang tenang tersebut banyak. Ini maksudnya orang berwudu yang lagi berjunub, orang berwudu tengah berjunub, masuk dalam air yang tenang, kemudian berwudu, hukumnya makruh. Alasannya mengotori air. Adapun dalilnya yaitu kias. Karena ini dikiaskan pada masalah mandi wajib. Mandi wajib. Apakah dia perempuan atau lelaki? Kalau lelaki mandi wajibnya ya keluar mani atau setelah berhubungan suami isteri. Kalau perempuan yaitu haid, men keluar darah setiap bulan itu, atau nifas yaitu darah yang setelah melahirkan. Itu kan hadas besar bagi perempuan. Jadi bagi orang yang berjunub, ini orang berjunub, orang perempuan termasuk juga. Ini orang berjunub. Berarti berjunub ini lelaki. Ya, perempuan ya disamakan aja. Jadi orang berjunub mengambil wudu dalam air yang tenang, walaupun air yang tenang tersebut banyak, hukumnya makruh. Dengan dampak satu keuzuran. Kalau ada keuzuran, ini tidak makruh lagi. Contohnya yaitu tidak ada jalan lain. Kalau kita tidak masuk dalam air yang tenang tersebut, tidak ada jalan lain kalau tidak masuk dalam air tersebut. Jadi jalan untuk mengambil wudu satu-satunya mesti kita turun dalam air kemudian mengambil wudu. Kalau ini tidak makruh lagi karena ini uzur, dianggap satu penguzuran. Tapi kalau ada jalan lain,
Kalau ada jalan lain, kita masuk dalam air yang tenang ini, kemudian mengambil wudu, ya hukumnya makruh. Hukum makruh, alasannya mengotori air, dalilnya dikias kepada hadis Nabi tentang mandi wajib. Hadisnya ada saya tulis pada teks. Yaitu hadisnya, yaitu janganlah mandi salah satu kamu di dalam air yang tenang, padahal kamu lagi berjunub. Jadi mandi wajib di dalam air yang tenang hukumnya makruh. Alasannya mengotori air. Jadi dengan alasan inilah masalah wudu dikias kepada mandi wajib. Jadi kalau ditanya sama orang, apa dalil orang berjunub makruh berwudu dalam air yang tenang? Ya kias. Jelas. Kalau mandi junub atau mandi wajib di dalam air yang tenang hukumnya makruh, ya dalilnya hadis Nabi. Tidak makruh membasuh kepala. Tidak makruh membasuh kepala di dalam air yang tenang. Karena alasannya asal. Basuh kepala itu asal. Alasan kedua yaitu tidak hasil bersih. Maksud hasil bersih ini tidak mengotori air. Kalau cuma kepala kita basuh di dalam air yang tenang, ini tidak mengotori air. Inilah maksudnya. Airnya tetap bersih, hasil bersih, tetap bersih, tidak mengotori air. Makanya tidak makruh kalau cuma membasuh kepala di dalam air walaupun di dalam keadaan berjunub. Karena tidak mengotori air, makanya tidak makruh. Kalau berwudu tadi makruh karena mengotori air. Mandi junub tadi makruh hukumnya di dalam air tenang karena mengotori air. Sedangkan membasuh cuma kepala membasuh di dalam air tenang tidak makruh karena tidak mengotori air. Jelas. Li'anahu aslu, karena dianya membasuh kepala itu asal. Ini maksudnya yaitu banyak yang kebiasaan pada melakukan wudu. Bukan berarti ini menafikan asal sapu kepala. Karena pada kepala bukan membasuh tapi dibasuh. Kepala ini disunatkan sapu, bukan membasuh. Bukan membasuh tapi disapu. Beda kalau sapu dengan membasuh. Kalau membasuh yaitu mengalirkan air. Tapi kalau menyapu ini cukup dengan tangan yang basah kita perjalankan di atas kepala, ini sudah dianggap menyapu. Jadi itulah. Jadi kalau membasuh kepala di dalam air tenang hukumnya tidak makruh. Alasannya karena airnya tetap bersih atau tidak mengotori air. Kemudian bikhilafi, dengan sebalik membasuh sepatu. Ingat, bagi orang yang musafir, sepatu ini kan membasuh sepatu, menyapu. Sepatu ini menyapu, sunat bagi orang musafir. Sunat musafir. Dalam perjalanan yang jauh, bagi kita yang menggunakan sepatu, ini ketika giliran membasuh kaki, tidak usah kita membasuh kaki, tapi digantikan dengan menyapu di atas sepatu. Menyapu di atas dua sepatu. Itu hukum asal. Sepatu ini hukum asalnya yaitu menyapu, bukan membasuh. Kalau kita basuh sepatu, boleh enggak? Boleh, tapi hukumnya makruh. Kalau kita membasuh sepatu, yang disuruh menyapu, tapi kita lakukan membasuh. Apakah boleh? Boleh, tapi hukumnya makruh. Alasannya karena merusakkan sepatu. Beserta tiada faedah. Tiada guna. Kalau kita membasuh tidak ada guna. Tapi kalau kita basuh, kalau kita sapu, ini sunat, dapat pahala sunat kalau kita sapu. Tapi kalau kita basuh, ini tidak dapat pahala. Maka hukumnya makruh. Jelas ya? Kemudian wasyartuhu qaulul ma'i mutlaqan. Syarat wudu adalah
air wudu itu adalah air mutlak. Syarat wudu airnya itu air mutlak, jangan air mustakmal, karena air mustakmal tidak sah wudu. Air mustakmal ini air yang sudah dipakai pada membasuh anggota wajib pada wudu, atau air yang sudah dipakai pada mandi junub, atau air yang sudah dipakai pada memandikan mayit. Air yang sudah dipakai memandikan mayit, bekas air mandi mayit ini air mustakmal. Bekas air membasuh anggota wudu air mustakmal. Bekas air mandi junub juga mustakmal. Maka air mustakmal ini tidak sah wudu, kalau dengan air mustakmal ini. Makanya syarat wudu air tersebut air mutlak. Air mutlak telah kami bahas pada awal 7. Air mutlak ini kan 7 macam. Air mutlak. Air mutlak ini air zat yang bening, zat yang halus lagi yang bening. Air hujan, zatnya halus lagi bening. Air sungai juga zatnya halus lagi bening. Air laut juga begitu. Air embun juga begitu. Air mata air juga begitu. Zat yang halus lagi bening. Air sumur juga begitu. Maka air ini air mutlak. Air inilah yang bisa berwudu. Makanya syarat wudu airnya itu air mutlak. Maka fala yasihu, tidak sah wudu dengan air yang mustakmal. Air yang sudah dipakai pada anggota wajib wudu tidak lagi sah wudu, tidak sah wudu dengan air tersebut, karena air tersebut dinamakan air mustakmal, telah dipakai pada anggota wudu yang wajib, atau air mustakmal yang telah dipakai pada mandi junub tadi. Ini syarat cara wudu. Yang menjadi pertanyaan, air mutlak tersebut di sisi siapa? Di sisi si mutawadhi, yaitu orang berwudu. Mutlaknya mutlak dan si mutawadhi, atau asumsi orang yang berwudu dan keyakinannya bahawa air itu air mutlak. Jadi kalau orang berwudu dan dulu dan 75% itu berserta ada dalil. Kalau dan syaratnya ada dalil. Apakah air ini air mutlak atau bukan? Dalilnya mesti ada. Pertama kita harus mengenal dulu apa itu air mutlak. Air mutlak ini adalah zat yang halus lagi bening. Kemudian harus kita tahu tentang sifat-sifat air mutlak. Sifat air mutlak, rasa airnya rasa air mutlak, bau airnya bau air mutlak, kemudian warna airnya warna air mutlak. Ini telah kami bahas pada video sebelumnya. Makanya air mutlak ini di sisi orang yang berwudu. Kalau zannya bahawa air ini air mutlak, kemudian keyakinannya air ini air mutlak, maka kalau dia berwudu dengan air ini dianggap sah wudu atau sah wudu. Jelas? Jadi air mustakmal hati-hati. Ketika kita membasuh wajah, jangan sampai tetesan air wajah di sini jatuh lagi di dalam air yang ada di dalam tangan, dalam telapak tangan kita. Begini, kami ulang. Waktu kita membasuh wajah dengan tangan, kan kita ambil air dengan tangan, kemudian kita basuh. Setelah kita basuh, pasti air pada wajah ini akan menetes, sedangkan tangan kita telah mengambil air lagi. Air lagi yang akan kita basuh kepada muka. Ini harus hati-hati, jangan air pada wajah ini menetes dalam telapak tangan yang sudah ada air untuk kita membasuh wajah lagi. Karena ini dianggap air mustakmal ni. Air di dalam telapak tangan ini air sedikit. Kalau jatuh tetesan
tetesan air pada wajah mengakibatkan air di dalam tangan ini menjadi musta'mal. Paham kan? Ini hati-hati berwuduknya, hati-hati berwuduknya. Kemudian syarat wuduk kedua yaitu Islam. Islam ini syarat wuduk. Jadi kalau orang kafir tidak sah wuduk. Orang kafir mengambil wuduk walaupun ada niat, tetap tidak sah wuduk hukumnya. Alasan tidak sah wuduk dari orang kafir karena wuduk ini ibadah. Wuduk kan ibadah, sedangkan orang kafir bukan ahli ibadah. Karena niatnya tidak sah, wuduknya juga tidak sah. Karena orang kafir di luar Islam, bukan ahli ibadat. Orang kafir bukan ahli ibadat Islam. Jadi wuduk orang kafir tidak sah, walaupun dia berwuduk seperti wuduk kita, tetap tidak sah karena dia kafir, bukan Islam. Makanya cara wuduk yang kedua Islam. Orang kafir tidak sah wuduk. Masuk Islam dulu, baru berwuduk, baru sah. Kemudian seterusnya yaitu mumaid. Syarat selanjutnya mumaid. Orang berwuduk ini sudah mumaid, maka tidak sah wuduk yang bukan mumaid, seperti kanak-kanak. Kanak-kanak belum mumaid, jadi tidak sah wuduk. Orang gila juga sedemikian, tidak sah wuduk. Lidzalika, alasannya seperti alasan pada di belakang, iaitu pada kafir di belakang, bukan ahli ibadah. Ini kanak-kanak yang belum mumaid. Mumaid ini dapat membedakan sesuatu yang dapat memudaratkan dia dengan sesuatu yang dapat memanfaatkan dia. Jadi contohnya kita taruh di depan anak api dan makanan. Kalau anak yang sudah mumaid, dia dapat membedakan antara api dengan makanan. Api dapat membakar dia, sedangkan makanan dapat manfaat untuk dia. Pasti dia mengambil makanan, tidak mengambil api. Ini kalau anak sudah mumaid. Tapi kalau anak belum mumaid, belum dapat membedakan yang mana api, yang mana makanan, ini pasti mengambil api dia. Pasti mengambil api. Makanya cara wuduk yaitu mumaid. Jadi kalau anak sudah mumaid, ini sah wuduk pada anak ini. Tapi kalau anak belum mumaid, ini tidak sah wuduk. Orang gila juga sedemikian. Orang gila tidak sah wuduk karena bukan ahli ibadat lah jawabannya. Ilatnya atau alasannya karena keduanya bukan ahli ibadat. Bukan ahli ibadat. Ini dibandingkan ilat yang di belakang. Dibandingkan pada ilat di belakang, yaitu ilat pada kafir itu bukan ahli ibadah. Jelas. Tiga tu undang warairuha nyo ke atas boleh likut atas ngawo iaitu bahasa ke atas boleh. Bahasa wa israf boleh. Makruh wuduk iaitu selain tiap-tiap telikut. Nyo telikut menghambur-hamburkan di berlebih lego basuh atau berkurang daripada lego basuh, atau menyimpan di ada basuh yang kedua. Nya kau makruh delikut, bukan makruh wuduk delikut. Nyo yang konnya. Kamu yang konnya. Bukan. Wa ghairuha. Nyo adalah tambahan Zakaria Ansari. Nanti dalam kitab asal iaitu kitab Abi Dar'ah hana kata tambahan Zakaria Ansari. Betul tengku selain ada yang boleh pegang likut, tingkat ego bagi orang puasa setelah tergelincir mata orang yang makruh. Ada hubungannya dengan masalah wudu? Kayak apa? Ada hubungan tingkat ego dengan masalah makruh wudu. Tingkat ego sunat wudu betul? Sunat wudu.
Padang di uji, segala wudu. Sunat wudu, segala wudu. Kan? Bagi orang puasa, menyokan dawa, nyo hana sunat ni, makruh. Menyo segala dawa, ya sunat. Menyokan dawa, hana li, makruh. Mahu kan? Lam bulan puasa ku bah mube ayu abah hana apa? Kadang tengok ke ganto ke be mangat tengok, be wangi-wangian tengok akhirat tengok ganto. Be abah tengok puasa ke ganto oleh Tuhan dengan be yang mangat tengok, be yang wangi-wangian tengok dalam surga. Maka jadi untuk be bergaduh faedahnya ya tinggalkan tikai ego. Be tikai ego, punya tikai ego hana li faedah. Kamu kan? Contoh kedua iaitu wudu bagi orang yang berjunub. Wudu bagi orang yang berjunub. Pat di wudu sehingga makruh hukum ni lam iyan denang. Walaupun iyan le. Kiban cara wudu la iyan denang walaupun le menyo tengah berjunub hukum dia makruh. Lam i dah. Idamong dalam iyan denang nyo kon i mengalir. Lam iyan tenang ida, kemudian icok wudu. Ji tengah menjunub, icok wudu dalam iyan tenangnya. Walaupun iyan tenang, walaupun iyan le, makruh hukum ni. Apa alasan? Karena mengotori. Karena mengotori i. Sebab i tenang hanya mengalir tu, makanya makruh. Menyo hada azar. Menyo hada tabung azar tu. Menyo hada azar, nyak lain. Hana otor ke bang, hana jalan lain menyokong datang mau lai, hanya kalain. Nyo menyo hana otor, dah adong dalam iyan tenang, kemudian dah cok wudu, padahal dah yang tengah menjunub, hukumnya makruh. Dalil dalil kias. Karena berbanding kepada muslim, kepada mana wajib. Mana wajib dalam iyan tenang, walaupun iyan tenang le, tetap hukumnya makruh. Alasannya mengotori. Alasannya kutoi. I denang hana mengalir. Dan nyo berjunub. Dan mana junub dalam iyan denang. Hukum ni makruh. Nya hudu ukiah kena. Hudu ukiah kena. Baik yang oleh dua alasan ni. Kerana tama-tama taharah. Kamu kan? Hadas. Tama-tama hadas. Walaupun hudu ada kecil. Nyo hadas raya. Yang latih dengan enang. Dia pun mengotori i. Kamu kan? Ya, mengotori airnya ilaji. Yang kenyang walaupun ila. Nyo maksud ila nyo tentu bukan ila seluas laut, bukan ila seluas sungai, bukan ila seluas kolam yang lain. Menyo ila nyo ukuran luas laut, ukuran luas sungai, ukuran luas kolam yang raya, nya hana makruh le. Patut hana mengotori le. Walaupun hana mengalir. Ya, mohon kan? Hadis matalah mano junub dalam iyan tenang makruh nyo nalo nulis batal. Ya wudu kias kena. Baik minta hadis kias kena. Ka itulah. Menyo dah basuh huleh, nyo ingat ada ke basuh huleh nyo bukan berarti penafi sapu kepala. Kerana sapu kepala kau asal menyo uleh asal je sapu, bukan rah, bukan basuh, sapu asal je. Jadi waktu aku pegah heno basuh kepala bukan yang menafi sapu kepala yang asal. Maksud hino rahule hukum je hana makruh. Menyo rahule dalam iyan denang nya hana makruh pakon kerana nya asal. Kerana nya asal basuh kepalanya asal ke. Asalnya apa maksud asalnya? Iaitu le yang alif pada dilakukan wudu. Le yang kebiasaan pada memperbuat wudu. Nya maksud ji. Bukan yang penafi asal kepalanya sapu. Kerana pak kepala menyo matalah uleh anggota wudu yang ulehnya nyo asal je sapu, bukan membasuh. Menyo dah basuh je cik, tapi nyo membasuhnya gegias bak sapu. Mengkon yang penafina maksud je. Makanya maksud asalnya itu le yang alif pada wudu. Le yang kebiasaan pada memperbuat wudu. Ya asal je. Alasan kedua pakon tunggu. Ya.
Alasan kedua berlanjut menyulai darah dalam yang tenang hana makruh karena hasil bersih. Kiba hasil bersih dengan darah ulai dalam yang tenang. Hana kutoi menyulai betul darah dalam yang tenang hana kutoi. Iaitu nak bersih yang leh betul hana kuto maka hana makruh. Beda menyo darah sepatu. Sepatu asal pun tu asal sepatu you sapu deketi darah sepatu no ka basuh sepatu kiba basuhnya kau pelei ke kan menyo sapu tu itu basahan mentong tak pupu tu sepatu ke kan tak sapu menyo sapu kan basahan Jawa tu tak sapu tu sepatu menyo membasuh nyat pelei ke kan beda membasuh dengan sapu ka menyo sapu sepatu nya makruh hukum ni. Makruh hukum ni. Patu you sapu, bukan you basuh. Menyota basuh, je deku. Ada masalah, tapi hukum ni makruh. Alasan makruh deku karena dipereloh sepatu. Li anahu yu ayyabuhu ke. Diperusak sepatu alasan ni. Nya alasan ni. Adanya ada faedah keuntungan. Nak mompok senang lagi ya. Nak mompok hasil lagi ya. Hana keuntungan apa? Tapak sepatunya isapu bukan basuh. Jadi hana faedah tak basuh. Tapak you sapu bukan you basuh. Bahkan mendapat hukum makruh lah. Dengan alasan kerana reloh sepatu. Makanya makruh hukum ni. Kamu orang. Kali kelam. Wasyartuhu syarat wudu. Tu syarat wudu ni iba mutlak bakto mutlak bak orang yang wudu. Pertama ini bermutlak le. Mutlak 7 macam. Nyampe 2. Mutlak 7 macam. Untuk daturi mutlak kiban mutlak. Zat yang bening lagi halus. Zat bening lagi halus. Zat yang halus lagi bening. Nyan yang ke mutlak. Ban 7 boh iyan ci berita nyo lagi yang tak arif ni. Sama orang. Yang kena mutlak. Mutlaknya bakto iaitu bak orang yang wudu. Bak dan orang wudu nyo ia mutlak bakal. Dan orang wudu ia mutlak bakal. Dan keyakinan ni mutlak bakal. Kamu orang. Dan aku kon ragu dan kon cok kon waham dan nyo 75% benar dalil. Aci buktikan inyo ada dalil nyo mutlak. Benar bukti bahawa inyo mutlak. Punya ada bukti nya ragu atau waham. Nya hanya coy untuk ngo moderna. Walaupun hakikat inya mutlak tapi dia waham iyan. Tapi dia ragu inya mutlak. Bahawa je coy itu nyan inya ba'dan danyo mutlak. Madan yang benar dalil. Ya. Lagi itihad kiblat je. Kiblat kon tebak-tebak ju ho demung ju. Pada saat apakah arah kiblat kena? Nya benar dalil. Dah bukti bahawa kiblat kena. Taklah tak boleh berjalan mata orang bila 5 tanggal 28. Berjalan mata orang bila 7 tanggal 16. Kamu orang? Nya taklah tak dalil di. Jadi dana benar dalil. Yang jelas ino cara wudu inya bermutlak. Mutlaknya di sisi orang yang wudu. Maka hansah wudu dengan mustakmal. Fala asihu yu balik. Mu mutlak hansah wudu. Mustakmal hansah wudu nunggu. Toh mustakmal badu dapat mano bekah mano mayat kana. Bekah mano junub. Bekah kali dah pakai bang hotel wudu nyat mustakmal. Jadi hanya pakai dia bau tu hansah wudu ngoinya. Adanya cara wudu lah Islam. Menyo kafir ku hansah wudu. Peralasan hansah wudu orang kafir ku wudunya ibadat. Orang kafir nyo ahli ibadat. Kau. Jadi kajilah hansah. Wudu ibadat. Kafir kon ahli ibadat. Jadi hansah wudu daripada orang kafir. Kamu orang.
Nya tapi nisbah dunia apa? Nisbah dunia. Nisbah dunia. Beda kat mak gara-gara kamu kafir. Jadi untuk bahasa. Jadi orang kira malaikat. Ya, katalah hukum lagi yang dia nisbah dunia. Di dunia di hasa untuk orang akhirat tak malaikat atau agama Islam. Kan balik ke dulu. Kemudian mumayyiz. Ya, tamyiz mumayyiz. Maka wudu yang hana mumayyiz hansa, anak mit yang gola mumayyiz hansa wudu. Menyontuk mono silakan tapi untuk hansa. Anak mit yang gola mumayyiz tu. Mumayyiz apa? Kan itu beda sesuatu yang dapat memudaraji, sesuatu yang dapat bermanfaat keji. Bunga apa yang dapat beliku? Menyai cok apa nyanyi gola mumayyiz. Tapi menyoji jempu cobunya kamu main. Nyanlah contoh ji. Kamu orang pokoknya anak yang kalau main sahut tu. Berarti sahut munyo anak kamu main sahut tu. Maji Islam ni diikut Yahma. Mak ngayah di Islam ke? Maka anak diikut Yahma. Kamu orang. Alihnya urung pungu. Urung pungu sahut tu ji. Anak mit yang kalau memayat hansah itu urung pungo hansah itu peralasan itu lidalika gebanding ilat atau likut iaitu ilat pak kafir balikut wuduknya kena ibadat kafir kon ahli ibadat anak kalau memayat urung pungo bukan ahli ibadat ya hansah itu mohon kan. Kajian apa anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.